Shalom Godly Family yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi di hari ini kita akan bersama-sama menikmati teh hangat, teduhkan hati, dan hadirkan semangat. Firman Tuhan yang akan memberikan semangat bagi setiap kita di sepanjang hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 27 ayat 1-17. Demikian kebenaran firman Tuhan. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya, serta berkata kepadanya, "Anakku." Sahut Esau, "Ya Bapa." Berkatalah Ishak, "Lihat, aku sudah tua, aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak, seperti yang ku gemari. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya ku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Tetapi Ribka mendengarkannya ketika Ishak berkata kepada Esau anaknya. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, "Telah ku dengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak, supaya ku makan dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu seperti yang digemarinya. Bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakannya agar dia memberkati engkau sebelum ia mati," dan seterusnya. Godly Family yang dikasihi Tuhan. Hidup dalam dunia yang berdosa membuat kita sering berkompromi dengan ketidakbenaran, dengan mengatasnamakan kasih dan kerekanan tetapi melakukan kecurangan dan pilih kasih. Inilah yang dilakukan oleh Ishak terkait dengan berkat yang akan diberikan kepada anaknya. Ishak telah tua dan ia berkeinginan untuk memberi berkat sulungnya kepada Esau. Rupanya kasih Ishak kepada Esau membuat ia tidak mempedulikan nubuat Tuhan yang menyatakan bahwa berkat itu harus diberikan kepada Yakub. Bandingkan dalam Kejadian 25 ayat 23. Matanya yang rabun mungkin gambaran dari kebutaan hatinya yang bersikeras memberkati Esau walau telah ditolak oleh Allah. Esau pun menunjukkan sikap yang tidak terpuji. Meski ia telah menjual hak kesulungannya kepada Yakub dengan sumpah, ia tetap saja menginginkan berkat tersebut. Dan ketika Ribka mendengar hal itu, ia pun mencari jalan keluar bagi anak kesayangannya. Jelas Ribka ingin bahwa Tuhan telah menetapkan Yakub sebagai penerima berkat sulung tersebut, dan ia tidak rela jika berkat kesulungan tersebut dimiliki Esau. Ia berusaha menipu Ishak dengan mendapatkan apa yang menjadi hak anak kesayangan. Mungkin Ribka beranggapan karena Yakub yang berhak mendapatkan hak kesulungan, maka adalah wajar jika ia menipu Ishak untuk mendapatkannya. Ia bahkan berkata bahwa ia rela menanggung kutuk dari Ishak jika ternyata Yakub ketahuan membohongi ayahnya, ayat 12-13. Dengan sungguh-sungguh mereka merencanakan untuk menipu Ishak agar memberikan berkat tersebut kepada Yakub. Godly Family yang dikasihi Tuhan, apakah Allah berkenan ketika kita mencoba meraih hak kita dengan cara yang salah? Tentu jawabannya tidak. Karena itu walaupun orang lain mengambil apa yang merupakan hak kita, marilah kita tetap berusaha untuk mencoba menggapai hak kita dengan cara yang benar. Jika memang Tuhan telah memberikan sesuatu bagi kita, maka hal itu pasti menjadi milik kita dan tidak seharusnya kita mencoba meraihnya dengan cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jangan melakukan kecurangan demi mendapatkan apa yang menjadi bagian atau hak kita. Tanggung jawab yang harus kita kerjakan sebagai orang yang telah diselamatkan adalah
mengusahakan untuk selalu hidup dalam kebenaran. Karena untuk itulah Kristus telah mati bagi kita, supaya hidup kita tidak lagi dalam dosa, melainkan hidup di dalam kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk setiap kasih, keselamatan yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kematian-Mu mengubahkan kehidupan kami yang dulu kami hidup di dalam dosa, yang dulu kami hidup di dalam ketidakbenaran. Oleh karena karya-Mu yang begitu agung di atas kayu salib, Engkau telah menjadikan kami sebagai orang-orang yang dibenarkan. Dan ajar kami ya Bapa untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Ajar kami untuk selalu mempertanggungjawabkan iman keselamatan yang boleh Tuhan anugerahkan di dalam hidup kami, dengan cara kami melakukan kebenaran demi kebenaran di dalam kehidupan kami. Sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan, nama Tuhan boleh ditinggikan melalui cara hidup kami sebagai Kristus kecil yang siap menjadi teladan berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Demi Kristus yang hidup, kami berdoa, mengucap syukur. Amin.